Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di pelajaran matematika wajib. Kali ini kita udah masuk ke pertemuan ketiga ya. Nah, seperti biasa, sebelum kalian belajar jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Selamat belajar. Kali ini saya akan mereview terlebih dahulu materi kita sebelumnya, yaitu tentang diagonal sisi. Nah, bisa dilihat di sebelah kiri itu ada gambar balok. Nah, diagonal AH itu sama juga dengan panjang diagonal ED sama dengan BG sama dengan CF. Jadi keempat diagonal sisi itu sama panjang. Lalu ada diagonal EG, FH itu yang atas, AC, BD itu yang bawah. Nah, itu juga sama panjangnya. Gitu. Jadi hanya diagonal sisi tertentu yang panjangnya sama. Ini seperti AF sama dengan BE, DG, CH. Nah, kalau di dalam kubus semua diagonal sisinya sama panjang. Mau AH, mau ED, BG, CF, EG, FH itu semuanya sama panjang. Beda tadi sama yang di kubus gitu. Nah, ini contohnya misalkan AC sama dengan BD sama dengan BG sama dengan CF dan seterusnya. Pokoknya diagonal sisi di kubus itu semuanya sama panjang. Nah, rumus diagonal sisi itu sendiri adalah ada rumus langsungnya. Jadi S akar 2, di mana S itu adalah panjang rusuk atau panjang sisi. Itu untuk diagonal sisi. Nah, kalau untuk diagonal ruang ada lagi namanya diagonal ruang. Diagonal ruang itu rumusnya S akar 3. Yang mana sih diagonal ruang itu? Diagonal ruang adalah sisi garis yang melintang di dalam ruang. Jadi di dalam ruangnya. Kalau diagonal sisi itu kan dia di bagian sisinya, tapi kalau di diagonal ruang itu di dalam ruangnya. Jadi di situ ada AG, HB, DF, EC, itu diagonal ruangnya. Nah, misalkan ada kubus, panjang rusuknya atau panjang sisinya itu 5 cm. Berarti diagonal sisinya langsung aja, diagonal sisinya itu adalah 5 akar 2 cm. Dan diagonal ruangnya adalah 5 akar 3 cm. Itu khusus untuk kubus. Di baloknya yang sebelah kiri. Nah, di situ panjang AB sama dengan, itu berarti panjangnya, BC itu lebarnya, CG itu tingginya. Kelihatan kan ya bedanya di situ. Nah, sekarang diagonal sisi AH. AH itu ada di sisi yang sebelah kiri. Kalau dilihat diagonal sisinya di situ, diagonal sisi AH, AH itu berarti L pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Itu rumusnya pakai Pitagoras. Nah, jadi beda sama yang kubus tadi. Kalau kubus kan udah jelas semua diagonal sisinya sama panjang. Nah, sekarang diagonal sisi yang EG. EG itu berarti yang atas. Yang atas P kuadrat ditambah L kuadrat. Jadi EG itu sama juga FH, sama juga panjang yang diagonal sisi yang bawah itu AC sama BD itu sama. Nah, sekarang diagonal sisi EB. Kalau EB kan sisi diagonal sisi yang di depan sama yang di belakang. Berarti EB sama dengan AF sama dengan DG itu sama panjang semuanya. Lalu sekarang kita masuk ke jarak garis ke garis, jarak garis ke bidang, dan jarak bidang ke bidang. Di sini pada bangun ruang balok, di situ balok diketahui balok A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang AB-nya, panjang AB-nya itu 6 cm, lalu panjang BC-nya 4 cm, dan panjang BF-nya 8 cm. Nah, yang ditanyakan adalah hitunglah yang pertama jarak antara garis AB dan HG. Garis AB dan garis HG. Lalu yang kedua ini jarak garis ke bidang, yaitu jarak garis AC dan bidang EFGH. Lalu yang ketiga ini jarak bidang ke bidang,
yaitu jarak dari bidang ABFE dan bidang DCGH. Oke, sekarang kita jawab. Nah, tadi kan panjang AB di situ diketahui 6 cm. 6 cm di sini AB, lalu BC-nya 4 cm, lalu BF-nya 8 cm. Nah, yang pertama akan kita jawab adalah yang A. Itu soal A. Jarak garis AB dan HG. Nah, garis AB dan HG bisa kalian lihat kan, AB sama HG itu adalah yang yang sini nih, yang sisi depan yang bawahnya sama yang sisi belakang yang atasnya. Nah, dari AB ke HG kita bikin garis bantu biar kita tahu jarak dari garis AB ke HG-nya itu yang mana. Nah, kelihatan kan di situ jarak garis AB ke HG itu sama aja jarak dari A ke H. Ya, jarak AH sama BG, B ke G itu sama. Nah, tadi kita udah bahas di sebelumnya, untuk jarak AH, A ke H itu kita pakai Pitagorasnya, berarti Pitagoras dari 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat gitu. Jadi di sini hasilnya 64 tambah 16 akar 80. Akar 80 disederhanakan menjadi 16 kali 5, lalu berarti hasilnya 4 akar 5 cm gitu. Jadi pertama dibikin ilustrasinya. Ingat, kan yang ditanya tadi jarak garis AB sama HG. Nah, dibentuk tuh garisnya. AB sama HG itu garisnya yang mana? Selanjutnya kita masuk ke soal yang B. Yang ditanyakan di situ jarak dari garis AC ke bidang EFGH. Nah, dibikin juga AC itu garisnya yang mana tuh? Kita bikin biar tahu. Terus bidang EFGH. Bidang EFGH itu bidangnya yang atas nih. Diarsir dulu deh biar ketahuan yang mana. Ya kan? Jarak dari AC ke bidang EFGH. Coba kalian bisa dibayangin gak tuh? AC itu kan garisnya yang bawah. EFGH itu bidang yang atas. Ya kan? Nah, kalau seperti ini itu sama aja. Jarak dari AC ke bidang EFGH itu sama aja jarak dari A ke E dan C ke G, iya nggak? Jadi dilihat garis AC itu sama EFGH yang menghubungi itu garis apa? Kelihatan kan di situ ada garis AE sama CG yang menghubungi kedua garis dan bidang itu. Nah, berarti sama aja jarak garis AC dan bidang FGH itu berarti sama aja panjang AE dan panjang CG yaitu 8 cm tingginya tadi. Lalu yang terakhir di sini jarak bidang ABFH dan DCGH. Sama ini kalian dibayangin tuh, bayangin. Bidang ABFH itu bidang yang di depan. Lalu bidang DCGH itu bidang yang di belakang. Nah, berarti kan kalau jarak dari bidang yang depan sama bidang yang belakang itu sama aja jarak apa? Jarak dari B ke C atau juga jarak dari F ke G gitu, atau jarak A ke D atau jarak E ke H itu sama semuanya, berarti itu merupakan lebarnya atau 4 cm. Oke, mungkin sekian penjelasan kali ini, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.